Episode 10, hindari argumen atau debat. Waktu itu saya ada rencana untuk membuat bisnis baru. Awalnya saya berniat untuk gas aja dengan satu orang teman saya, sebut saja si A. Kita berdua sangat optimis kalau bisnis ini akan sukses. Tapi setelah kita mengkalkulasi semuanya, kita berdua sadar bahwa kita cuma punya modalnya aja, tapi tidak punya ilmu yang dibutuhkan untuk membuat bisnis ini besar. Akhirnya kita coba cari lagi satu orang partner bisnis yang mungkin bisa jadi otak di antara kita bertiga. Akhirnya ketemulah kami dengan si B. Setelah banyak ngobrol dan menilai si B, saya dan teman saya mantap untuk ngajak si B join. Karena jujur, kesan pertama bertemu si B itu sangat bagus. Mungkin bisa dibilang dia orang seumuran saya yang terpintar yang pernah saya temui waktu itu. Tapi jujur, meski kesan pertamanya baik ya, saya ada sedikit pikiran negatif tentang si B. Saya berpikir kenapa orang sepintar dia belum mencoba untuk melangkah ke panggung yang lebih besar. Dan gak lama setelah tanda tangan kontrak, saya menemukan alasan dari pikiran negatif saya. Kurang lebih 9 bulan kami bekerja sama. Entah kenapa, setiap saya bertemu si B membahas bisnis itu, pasti berakhir dengan debat keras dan argumen yang ngawur kalau kata saya. Harapan bahwa bisnis ini akan lancar, ternyata malah merugi. Waktu itu saya menganggap diri saya adalah seorang pendebat yang hebat, karena saya yakin saya punya ilmu yang banyak dan pengalaman yang banyak juga. Tapi justru hal itulah yang membuat hubungan antara saya dan si B menjadi semakin parah. Karena setiap kita debat tuh alurnya kurang lebih begini. Awal ngobrol pasti kita berdebat dengan logika dan ilmu. Tapi lama-lama menyangkut ke hal personal dan berakhir dengan saling menghina. Setelah berbulan-bulan seperti itu, saya mulai lelah. Dan saya yakin jika si B tahu saya lelah, dia pasti akan sangat senang karena bisa dibilang di titik ini, saya kalah dan dia menang. Akhirnya saya membuat prinsip baru di dalam diri saya, bahwa biarkan anjing menggonggong. Jika hal yang didebatkan itu tidak merugikan nilai-nilai penting yang ada di diri saya, maka saya tidak akan dengarkan. Dan setelah itu saya merasa saya semakin dewasa. Karena tentunya kemampuan untuk menghindari argumen atau debat yang gak penting itu adalah tanda dari dewasanya sebuah karakter. Oke, balik lagi ke yang saya sebutkan sebagai nilai-nilai penting. Kalian bisa menghindari argumen yang tidak merugikan kalian secara fisik, finansial, kesehatan mentalmu, dan kesehatan mental orang-orang terkasihmu. Dan kalau kalian bisa, setelah itu nggak akan ada lagi debat sepele seperti debat politik, debat bola, debat pengalaman, debat idol, dan sebagainya. Saya jadi teringat sebuah cerita lucu. Waktu itu saya lagi di kantor dan didatangi oleh salah satu karyawan wanita saya. Dia bilang kalau dia pengen naik gaji. Padahal saya mau iyakan waktu itu, tapi sebelum saya ngomong sesuatu, dia udah mulai mengeluarkan argumennya. Dari mulai kesetaraan gaji, kesetaraan jenjang karir, dan sebagainya. Karena menurut saya argumennya logis, akhirnya ya saya iyakan untuk semua karyawan wanita di kantor naik gaji yang sama besarnya dengan karyawan laki-laki. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ saja. Dia masih terus ngomong terus sampai saya bosan. Hingga akhirnya dia membawa topik tentang hak asasi perempuan dan feminisme. Saya pun kaget. Karena saya merasa bahwa keinginannya sudah saya penuhi. Kenapa dia masih memaksakan egonya sendiri? Setelah saya sedikit berpikir, karena menurut saya itu bukan pelanggaran besar, ya udah saya biarkan. Akhirnya saya suruh dia diem dan balik kerja. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita si karyawan wanita adalah ketika kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau, berhenti dan mundurlah, jangan serakah. Karena kalian sudah mendapatkan apa yang kalian mau, berarti kalian sudah menang. Oke, lanjut. Ketika kalian sudah bisa menghindari debat dan argumen, maka kalian masih punya kesempatan untuk memanipulasi orang yang hampir saja kalian ajak berargumen. Kenapa?
Karena sebaik atau se-friendly apapun kamu memulai sebuah argumen, saya jamin jika argumen itu terus berlanjut, lama-lama pasti akan berantem. Dan apa yang kamu resikokan ketika berantem? Yaitu kalian akan kehilangan hubungan baik dengan lawan debatmu. Kalau kalian masih ingat aturan manipulasi di episode sebelumnya, yaitu hanya memanipulasi temanmu. Maka ketika kalian berdebat, kalian akan kehilangan teman, dan kalian akan kehilangan kesempatan untuk memanipulasi seseorang. Seperti kata Prabowo, 1 musuh itu terlalu banyak, 1000 teman itu terlalu sedikit. Jadi ketika kalian sudah bisa mengingat 2 aturan ini, pertama, hanya memanipulasi temanmu, kedua, hindari argumen dan biarkan anjing menggonggong. Kalau kalian bisa disiplin pada 2 aturan itu, maka kalian bisa menghindari 95% konflik yang mengakibatkan kalian punya musuh. Yang berarti, kalian bisa memanipulasi 95% dari total semua manusia yang kalian kenal. Dan sekarang saya paksa kalian untuk disiplin pada 2 aturan tadi. Dan ketika kalian sudah bisa disiplin pada 2 aturan tadi, kalian akan merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kalian melihat atau akan diajak oleh seseorang untuk berdebat, kalian akan melihat mereka sebagai kayak anak kecil gitu. Jadi ya kalian merasa lebih tua dan lebih berpengalaman. Jadi kalian bisa lebih tenang. Oke, anggaplah kalian sudah bisa disiplin pada 2 aturan tadi. Dan setelah itu kalian bisa menentukan target, siapa yang kalian ingin untuk dimanipulasi. Dan setelah itu kalian bisa mulai menggunakan teknik manipulasi yang saya ajarkan di episode-episode awal. Karena menghindari argumen itu sangat penting. Dan setelah kalian menghindari argumen, kalian punya kesempatan untuk membuat dia sebagai temanmu. Dan ketika kalian sudah bisa membuat dia sebagai temanmu, itu berarti kalian sudah bisa membuat dia untuk dijadikan target manipulasi. Oke, di episode 11 saya akan memberikan sebuah teknik manipulasi yang bisa membuat orang melakukan hal yang tidak mereka suka. Tapi karena teknik ini, mereka jadi mau melakukannya. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.